Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menjelaskan lanjutan dari video teman saya. Nah, di sini kita sudah masuk ke Google Colab ya. Nah, di sini dari tadi saya masuk dari VSCode. Nah, kita masuk ke Google Colab. Nah, jadi di Google Colab ini saya sudah menghubungkan, sudah terkonek ya T4 ini. Nah, jadi di sini itu saya akan menjelaskan tentang kode selective search OpenCV. Nah, kalau kita pelajari, selective search itu adalah metode untuk mendeteksi objek dalam gambar. Nah, jadi dengan cara membuat banyak-banyak kotak atau kotak usulan. Nah, berdasarkan kemiripan warna dan tekstur, yang pertama itu ada kotak satu ini. Nah, ini kita sudah mengimport semua library-library-nya ya, baik CV2, MPS NP, kemudian Matplotlib, kita sudah import. Kemudian selanjutnya ada yang namanya download gambar. Nah, jadi di download gambar ini yang astronaut JPG ini adalah untuk mengunduh gambar. Misalnya contohnya itu dari file yang namanya itu astronaut JPG. Nah, jadi ini diimport langsung dari GitHub-nya. Ada yang namanya juga try with accept. Ya, jadi biasanya ini dia dipakai karena cara downloadnya beda-beda ya, antara Python 2 dan juga Python 3. Jadi dicobanya itu dua cara biar aman. Jadi ini untuk mengambil gambar dari internet dan disimpan lokal dengan nama astronaut JPG. Jadi ini link GitHub-nya tertera di sini. Jadi nanti foto yang ada di GitHub ini akan langsung terdownload di dalam codingan ini. Nah, yang kedua ini ada yang namanya load dan tampilkan gambar. Nah, jadi ini untuk menampilkan gambar-gambar dari file. Nah, jadi ada variabel image ya di sini. Kemudian ada imshow-nya. Tentunya imshow ini dia berfungsi untuk menampilkan gambar dengan Matplotlib. Nah, selanjutnya ada CV color. Tentunya kita ini untuk konversi warna yang paling penting. Jadi OpenCV ini ya hanya bisa membaca gambar dalam format BGR. Jadi tapi kalau misalkan Matplotlib butuh RGB, jadi warnanya harus dibalik dulu. Itu perbedaan antara OpenCV dan juga Matplotlib. Kemudian ada PLT axis. Nah, ini tandanya off ya. Ini untuk menyembunyikan sumbu eksinya agar tampilannya itu bersih. Nah, kemudian untuk kode selanjutnya ya. Jadi alurnya ini itu dari siapin alatnya, kemudian load foto, buka foto, tampilkan foto. Nah, itu masuk ke kotak selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sini. Nah, jadi kita akan menjelaskan untuk alurnya tadi itu apa maksudnya. Ada yang namanya keyman clustering. Jadi keyman sini adalah cara untuk mengumpulkan data menjadi beberapa kelompok atau cluster. Nah, berdasarkan kemiripannya dalam konteks gambar. Jadi ini digunakan untuk menyederhanakan warna si gambar-gambarnya. Ini seperti ini ya. Nah, jadi ada pun langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita akan menentukan jumlah kelompoknya. Jadi kita tentukan dulu mau dibagi jadi berapa kelompok. Misalnya K itu 3. Nah, artinya data akan dibagi menjadi 3 bagian. Ini karena K-nya itu maksimalnya 5 ya, berarti kelompoknya ini ada 5. Nah, selanjutnya kita masuk ke dev color quantization ini. Nah, dia akan membuat fungsi bernama color quantization yang menerima dulu input yaitu image, nah, atau gambar yang ingin diproses. Dengan K-nya itu sama dengan 5, artinya jumlah warna yang tersisa setelah disederhanakan tadi. Kemudian konversikan warnanya ke lab. Nah, gambar ini akan diubah dari format BGR menjadi format lab.
Kenapa? Karena format lab lebih cocok digunakan untuk mengelompokkan warna karena cara kerjanya itu lebih mirip dengan cara mata manusia melihat warnanya sendiri. Nah, selanjutnya kita akan mengubah nih bentuknya, mengubah bentuk si data gambarnya. Nah, gambar yang tadinya berbentuk 3D, ada tinggi, lebar, dan warna diubah menjadi daftar panjang piksel agar bisa diproses K-means. Nah, dikonversi tipe float 32 karena K-means membutuhkan data dalam format angka desimal. Nah, bayangkan foto yang tadinya berbentuk grid atau biasanya itu kotak-kotak ya, diubah jadi suhu baris panjang berisi semua pikselnya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nih kriteria ini seperti apa dan menjalankan K-means-nya. Seperti yang kita tahu, kriteria ini adalah aturan kapan K-means ini berhenti. Nah, berhenti jika sudah di 200 kali iterasinya atau perubahan sudah sangat kecil ya. Kemudian CV2 K-means ini untuk menjalankan proses pengelompokan warnanya. Yang hasilnya ini ada 3, yaitu label, kemudian ada canters. Label ini setiap piksel akan dimasukkan ke kelompok yang mana, dan canters ini adalah warna pusat tiap kelompoknya. Jadi angkanya ini 15 ya, artinya kami dicoba sebanyak 15 kali diambil hasil terbaiknya. Selanjutnya ada mengembalikan ke bentuk semula. Di sini ada quantize image-nya ya. Jadi gambar ini akan dikembalikan ke bentuk aslinya, ke tinggi, lebar, dan juga warnanya. Artinya warna dikonversikan kembali dari lab menuju ke BGR agar bisa ditampilkan secara normal nantinya. Selanjutnya ada di sini menjalankan color quantization-nya. Nah, baris ini memanggil fungsi ya, color quantization-nya yang sudah dibuat sebelumnya. Gambar aslinya atau image-nya ini akan diproses dan disederhanakan menjadi 5 warna saja. Lalu hasilnya akan disimpan ke variabel yang namanya itu segment image. Nah, kemudian yang AIMShow ini tentunya untuk menampilkan gambar hasil segmentasinya ke layar menggunakan fungsi AIMShow. Kita lanjutkan ya. Kemudian selanjutnya di sini, nah ini untuk menjelaskan fungsi get bonding ini ya. Nah, fungsi ini itu bertugas dia untuk membuat kotak atau bonding box. Nah, jadi artinya ini kotak pembatas di sekitar objek yang ditentukan dalam gambar hasil segmentasinya. Adapun definisi fungsinya nih. Nah, fungsinya yang menerima 2 input yaitu def get bonding. Nah, kemudian ada juga min size ini, ya ukuran minimum kotak yang dianggap valid, defaultnya 200 pixel. Kemudian konversi ke grayscale. Nah, artinya gambar yang berwarna diubah menjadi gambar abu-abu atau grayscale. Ini dilakukan karena proses berikutnya ini hanya butuh informasi terang dan gelap, bukan informasi warnanya. Seperti mencetak foto yang berwarna hitam putih ya nantinya. Nah, selanjutnya ada thresholding dengan metode Otsu. Nah, gambar grayscale yang sudah diubah menjadi hitam putih tadi itu harus murni atau binary, yaitu hasil pikselnya hanya bernilai 0 sampai 255 nih. Jadi rentangnya dari 0 ke 255. Kalau kita bicarakan Otsu, nah metode Otsu ini secara otomatis akan mencari nilai batas terbaiknya untuk memisahkan objek dari latar belakang tanpa perlu kita tentukan manualnya. Selanjutnya kita akan temukan kontur. Nah, find kontur ini. Nah, untuk mencari garis tepi dari semua objek yang ada di gambar binary. Nah, kontur adalah garis yang mengikuti batas atau tepi suatu objek. Nah, kemudian ada CV2. Nah, ini untuk mengambil kontur yang ada. Kemudian ada chain ini. Ya, ini untuk hanya menyimpan titik-titik penting ya dari konturnya, bukan semua titiknya agar lebih hemat memorinya saja. Jadi seperti menelusuri pinggiran setiap objek dengan pensil. Nah, kita masuk ke bonding box. Nah, membuat bonding boxnya nih. Jadi ini kodenya. Setiap kontur ditemukan dibuat kotak persegi yang membungkusnya. Ada X dan juga Y tentunya. Jadi semua kotak yang dilolos disimpan di dalam list boxes ini.
di sekeliling setiap objek, tapi kotaknya ini terlalu kecil untuk dibuang. Nah, jadi intinya ini fungsinya ini untuk mengambil gambar segmentasi, lalu secara otomatis mendeteksi objek-objek di dalam dan membuat kotak di sekitar setiap objek yang cukup besar, sehingga hasilnya ini berupa daftar koordinat kotak yang siap digambar ke atas gambarnya. Nah, kalau yang mengartikan ini, nah ini untuk line names ini, ya ini untuk memanggil fungsi bonding. Nah, kita masuk ke draw bonding box. Nah, jadi ini yang max box ini dia untuk menentukan batas maksimal kotaknya. Kemudian dia akan menentukan batas maksimal kotak yang akan digambar, yaitu 100 kotak. Ini dilakukan agar gambar tidak terlalu penuh dan program tidak berat jika kotaknya terlalu banyak. Nah, selanjutnya salin gambar aslinya. Nah, ini artinya fungsinya ini untuk menyalin gambar ke variabel baru yang bernama image with boxes-nya. Jadi tujuannya agar gambar ini asli tidak ikut berubah ketika si gambar ini menggambar kotak di atasnya, seperti memfotokopi gambar dulu, baru coret-coret di fotokopinya. Nah, bukan di gambar aslinya. Oke, selanjutnya gambar untuk setiap kotaknya. Nah, ini mengartikan XY weight height ini. Nah, dia akan menggambar setiap kotaknya. Ya, setiap kotak diambil koordinatnya satu persatu. Kemudian si V rectangle-nya ini untuk menggambar kotak persegi di atas gambar dengan detail seperti di bawah, misalnya ini ya, XY, kemudian Y plus weight, Y plus height. Kemudian yang 0,25 ini artinya warnanya ini garis kotaknya itu warna hijau. Nah, duanya ini adalah ketebalan kotak 2 pikselnya. Nah, selanjutnya tinggal menampilkan hasilnya ini. Kemudian selanjutnya untuk RPN ini ya, ini Region Proposal Network. RPN adalah jaringan saraf yang bertugas untuk mengusulkan area-area di dalam gambar yang mungkin besar untuk mengandung objeknya. Ada alurnya ya. Ada CNN. CNN ini gambar asli pertama diproses oleh CNN ini. Kemudian misalnya ResNet. Nah, jadi di ResNet ini untuk menghasilkan feature map, yaitu representasi gambar dalam bentuk data yang sudah diekstrak fitur-fiturnya. Kemudian ada RPN Head Network. Nah, kemudian ada juga Anchor Box Generator. Ini aktor box generator ya, yang ini. Dia memiliki size itu 32, 64, 128. Kemudian ada ini apa namanya tadi? Aspek rasionya. Nah, ada 1,0, 0,5, 1,0. Nah, gambar dibagi ini menjadi grid n kali n. Jadi dia akan mengikuti dimensi feature map-nya. Contohnya jika feature map ResNet berukuran 7 kali 0 dan K-nya itu 9 sama dengan Anchor, maka total Anchor box yang dihasilkan adalah K kali N itu 9 kali 7 kali 7 sama dengan 441 Anchor box-nya. Itu permisalannya ya. Selanjutnya yang ini namanya box refinement. Jadi dia tadinya hanya perkiraan kasarnya saja, sekarang digeser dan diubah ukuran lagar lebih tepat mengelilingi si objeknya nanti. Tentunya ini untuk mengimport semua ya, ada torch. Si torch ini untuk deep learning, semua operasi dasar seperti membuat sensor, kemudian perhitungan matematika dan juga training model juga ada di sini. Seperti ini sebagai fondasi utama ya. Jadi semua yang lain itu bergantung pada si library torch ini.
Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kode ini ya. Nah, kode ini itu dia itu load printernet ResNet. Dia mengunduh dan membuat model ResNet 34 yang sudah terlatih sebelumnya dari PyTorch Hub-nya. Nah, jadi seperti mengunduh otak yang sudah pintar mengenali gambar daripada harus mengajarinya itu dari awal. Nah, kemudian ada juga untuk hapus lapisan fulinya. Ini remove to fully ya. Jadi untuk hapus lapisan fully. Ini ResNet 34 ini hasilnya memiliki lapisan di bagian akhir dan klasifikasinya. Nah, ini dia untuk menentukan gambar ini kucing ataukah anjing. Jadi lapisan tersebut tidak dibutuhkan di RPN, tapi tapi tidak berguna ya. Jadi dihapus saja. Kemudian ada backbone, dia nanti akan mengambil semua lapisan ResNetnya. Ada -2 ini, kemudian ambil semua lapisan. Kemudian hasil ini hanya lapisan konfigurasi saja yang tersedia, yang bertugas mengekstra fitur dari si gambarnya nanti. Selanjutnya yang di bawah ini load dan processing gambar. Nah, jadi di sini ini dia akan seperti kita tahu ResNet ini dirancang biasanya untuk menerima gambar yang berukuran 200 x 224 224 x 224. Jadi gambar ini harus sesuai dengan ukurannya terlebih dahulu. Jadi di sini juga bisa mengubah warna itu, mengubahnya itu ke gambar tensor. Nah, barisan ini tuh mengubah gambar menjadi tensor yang bisa diproses PyTorch. Ada beberapa langkah seperti torch sensor, kemudian ada float, kemudian ada vermouth, dan juga squeeze. Selanjutnya kita masuk ke forward ini. Jadi dia memberitahu PyTorch untuk tidak menghitung gradien selama proses ini berlangsung. Nah, gradien biasanya dibutuhkan saat training model agar bobotnya ini bisa diperbarui. Tapi karena di sini kita hanya ingin mengekstrak fitur, tapi dia tidak melatih seperti yang kita tahu tadi. Nah, jadi gradien ini tidak diperlukan. Jadi ada ini lebih ke prosesnya lebih cepat serta penggunaan memori yang lebih hemat. Oke, selanjutnya ke ini ya. Jadi CNN ini backbone fitur input. Lapisan konfigurasi pertama berukuran 3x3 yang bertugas memindai seluruh feature map untuk mendapat konteks di setiap sekitar titiknya. Ada 2 jalur cabangnya. Ada yang namanya jalur atas atau classification branch. Nah, jadi ini untuk memproses fitur untuk keperluan klasifikasi. Kemudian ada untuk menghasilkan 2 skor untuk setiap anchor box. Kemudian jalur bawah regression branch. Dia ini akan memproses fitur untuk keperluan resersi si kotaknya ini. Selanjutnya kita ke bagian bawah sini ya. Jadi ini inti dari kelas ini. Kelas ini adalah implementasi RPN dalam PyTorch yang memiliki 3 lapisan utama dan 2 output utamanya. Nah, adapun bagian terpentingnya nih teman-teman. Ya, ini 3 lapisan utama, ada init. Jadi dalam init ini ada namanya self-com, kemudian ada self-class core, kemudian self-bbox delta. Jadi fungsinya ini dia yang pertama tadi self-con ya, lapisan 3x3 untuk memindai feature mapnya. Kemudian yang kedua itu menilai ada objek atau tidak. Nah, jadi dia akan mendeteksi apakah ada objeknya ataukah tidak ada di dalam fotonya itu. Kemudian selanjutnya itu memperbaiki posisi kotak atau 4 nilai per ancornya. Jadi kelas ini membangun RPN head,
dengan satu lapisan bersama dan dua output, yaitu skor klasifikasi dan juga penyesuaian kotak, persis seperti diagram yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Nah, jadi baris ini yang selanjutnya ini jadi baris yang ini itu dia akan membuat dan menyiapkan RPN head-nya agar siap menerima fitur dari ResNet 34. Jadi semua pengatur lapisan di dalamnya ini sudah otomatis dibuat sesuai kelas simple RPN head di yang sebelumnya. Nah, selanjutnya yang ini. Jadi ini bagian yang eksekusi utama dari RPN. Nah, feature map ini akan dimasukkan ke RPN head dan keluar dua hasil, yaitu skor klasifikasi dan penyesuaian kotak untuk semua 441 Anchor box yang ada. Kemudian selanjutnya ini untuk Anchor box generation. Nah, apa itu Anchor box? Anchor box ini adalah kotak-kotak usulan awal yang ditetapkan di setiap titik-titik grid pada feature map. Nah, kotak-kotak ini memiliki fungsi berbagai ukuran dan bentuk untuk mendeteksi objek yang berbeda-beda. Jadi dia punya size ya, ada 32, ada 64, ada 128. Kemudian ada aspek rasionya seperti yang ada di gambar baru tadi. Jadi dia akan tujuannya ini agar tidak ada objek yang terlewat, baik yang kecil maupun besar, baik yang vertikal maupun yang horizontal. Selanjutnya kode yang ini. Jadi di kelas ini dia akan menghasilkan 441 si Anchor box dengan cara mengkombinasi setiap ukuran dan rasio di setiap gridnya. Nah, lalu menghitung nih koordinat masing-masing kotak. Hasilnya berupa daftar koordinat, X-min, kemudian Y-min, X-max, ada Y-max untuk setiap si ancornya nanti. Kemudian yang ini ya. Nah, jadi yang ini itu dia untuk membuat 141 Anchor box yang tersebar di grid 7x7 dengan 3 ukuran berbeda, namun semua berbentuk persegi. Jadi hasilnya berupa tensor berupa 147,4 yang berisi koordinat di masing-masing setiap ancornya. Kode ini memvisualisasi semua 147 Anchor box yang sudah dibuat sebelumnya dengan menggambar kotak hijau tipis di atas gambar. Hasilnya gambar akan dipenuhi kotak-kotak hijau yang menunjukkan posisi di setiap si ancornya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi yang paling terakhir ini dia untuk tahap visualisasi akhir. Jadi proposal yang sudah difilter dan diperbaiki posisinya ditampilkan sebagai kotak hijau di atas gambar si aslinya. Nah, hasilnya ini adalah kotak-kotak yang lebih akurat dan bermakna dibandingkan Anchor box mentah sebelumnya. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Andini, NIM 231056, kelas Informatika D. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan praktikum mengenai object detection menggunakan model ResNet Faster RCNN. Nah, object detection merupakan salah satu cabang computer vision yang berfungsi untuk mendeteksi objek pada gambar sekaligus menentukan lokasi objek tersebut menggunakan bounding box. Nah, pada praktikum ini saya menggunakan model Faster RCNN dengan backbone ResNet 50 yang sudah dilatih pada dataset Kuku, sehingga model dapat mendeteksi berbagai objek seperti person, car, dog, dan lain-lain tanpa perlu training dari awal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan setiap sel kode beserta output yang dihasilkan. Di sini, yang pertama itu
kita menjalankan perintah NVIDIA SMI, yaitu di sini ada tanda seru pada Jupyter atau Google Colab yang digunakan untuk menjalankan Comet Terminal. Lalu, sedangkan di sini ada NVIDIA SMI, ini adalah tool bawaan dari NVIDIA yang berfungsi untuk mengecek informasi GPU yang tersedia pada sistem. Nah, perintah ini biasanya dijalankan di awal untuk memastikan runtime sudah menggunakan GPU, karena proses deep learning seperti CNN, faster CNN, RPN, object detection membutuhkan komputasi besar dan akan jauh lebih cepat jika menggunakan GPU dibanding CPU. Nah, di sini outputnya sudah muncul ya. Di sini ada GPU, memori, versi, nah, selanjutnya di sini kita akan menjalankan proses import library, yaitu memanggil semua library yang dibutuhkan untuk menjalankan object detection menggunakan model faster RCNN. Nah, di sini ada import CV2. CV2 ada library OpenCV yang digunakan untuk pengolahan gambar. Lalu di sini ada import NumPy. NumPy digunakan untuk operasi numerik dan manipulasi array. Karena gambar pada Python sebenarnya disimpan dalam bentuk array matriks pixel, maka NumPy sangat penting. Lalu selanjutnya di sini kita akan import Matplotlib. Nah, library ini digunakan untuk visualisasi atau menampilkan gambar, yang berfungsi menampilkan gambar hasil deteksi, mengatur ukuran tampilan gambar, menghasilkan XX atau sumbu, serta menampilkan hasil akhir object detection. Lalu di sini kita ada import Torch, di mana Torch ini adalah library utama dari PyTorch, digunakan untuk deep learning dan neural network. Selanjutnya di sini ada from Torch Vision import transform. Transform ini digunakan untuk processing gambar sebelum masuk ke model. Nah, model pre-trained membutuhkan input dengan format tertentu, yang fungsinya itu nanti bisa resize gambar, normalisasi pixel, convert image ke tensor. Lalu selanjutnya di sini ada from Torch Vision models detection import faster. Nah, baris ini digunakan untuk memanggil model pre-trained faster RCNN. Nah, model object detection untuk menemukan objek, menentukan bounding box, dan mengklasifikasi objek. Selanjutnya di sini ada list ini berisi nama-nama kelas objek dari dataset, yaitu COCO. Dataset ini adalah dataset besar yang sering digunakan object detection, image segmentation, computer vision, dan deep learning. Nah, di sini ada listnya yang berisi kumpulan nama. Lalu di sini ada background kelas pertama. Lalu selanjutnya di sini kita akan download example image from Repo, yang dimana pada sel ini digunakan untuk mengunduh gambar contoh dari internet yang nantinya akan dipakai sebagai input untuk proses object detection menggunakan faster RCNN, yang dimana gambar akan di-download adalah di sini ada image2.jpg. Lalu selanjutnya di sini ada import URLib. Baris ini digunakan untuk mengimport library bawaan Python yang bernama URLib. Lalu selanjutnya ada di sini UR file name, yaitu pada bagian ini membuat dua variabel sekaligus. Nah, selanjutnya di sini kita akan show image Matplotlib, yang dimana pada sel ini kita akan membuat sebuah function bernama imshow.
Nah, function ini digunakan untuk menampilkan gambar menggunakan library Matplotlib dengan tampilan yang lebih rapi, karena OpenCV membaca gambar dalam format warna BGR, sedangkan Matplotlib menampilkan gambar dengan format RGB. Maka function ini menangani konversi warna. Nah, selanjutnya di sini ada div IMSHO. Baris ini digunakan untuk membuat function bernama IMSHO, dan di sini ada true yang artinya secara default program menganggap gambar berasal dari OpenCV dan masih BGR. Lalu selanjutnya di sini ada image sama dengan CV2 CVT color yang berisi. Baris ini digunakan untuk mengubah format gambar dari gambar yang dimana BGR ke RGB. Nah, selanjutnya di sini ada load and example image and processing, yang dimana pada sel ini dilakukan proses membaca gambar dari file dan mengubah format gambar, lalu processing gambar, mengubah gambar menjadi tensor dan normalisasi pixel serta menampilkan gambar. Yang tujuannya adalah gambar siap digunakan sebagai input untuk model Faster RCNN. Nah, di sini ada image file, yang dimana baris ini digunakan untuk menyimpan nama file gambar ke dalam variabel. Lalu di sini ada image 2 JPG yang sebelumnya sudah di-download dari GitHub. Lalu di sini kita akan mengubah warna BGR ke RGB. Baris ini digunakan untuk mengubah format gambar. Lalu kenapa diubah? Karena OpenCV membaca gambar dari BGR, sedangkan model visualisasi dan Matplotlib menggunakan RGB. Dan jika tidak dikonversi, warna gambar akan terlihat salah. Lalu hasil konversi disimpan kembali ke variabel. Lalu di sini ada input tensor. Baris ini adalah processing utama. Lalu selanjutnya di sini baris ini digunakan untuk normalisasi pixel gambar. Untuk normalisasi nilai pixel, yang dimana 0 sampai 255, setelah dibagi 255 menjadi 0 dikurang 1. Kenapa perlu dinormalisasi? Karena model Pretnight Faster RCNN. Lalu di sini baris ini IMSHO digunakan untuk menampilkan gambar hasil input. Lalu di sini ada ISBGR sama dengan first, yang dimana agar function tidak mengubah warna lagi. Jika tetap true, warna akan rusak. Nah, di sini output dari ini adalah tensor siap digunakan untuk inference Faster RCNN. Nah, selanjutnya itu di sini ada model. Baris ini menggunakan variabel bernama model. Lalu kita akan mengambil Faster RCNN-nya dengan perintah Faster RCNN. Baris ini digunakan untuk memanggil model Pretnight. Nah, selanjutnya itu ada weak default, yang dimana berarti kita menggunakan bobot pre-trained bawaan dari Torch Vision. Lalu selanjutnya ada model EVA. Baris ini sangat penting digunakan untuk mengubah model dari training mode menjadi evaluation mode. Nah, kenapa harus eval mode? Karena hanya ingin prediksi atau inference, bukan training. Dan jika tidak menggunakan eval, maka beberapa layer seperti dropout dan batch normalization akan bekerja saat training dan hasil prediksi tidak stabil. Nah, pada sel ini dilakukan proses inference, yaitu menjalankan gambar input ke model Faster RCNN untuk mendapatkan hasil object detection. Nah, hasil prediksi yang diperoleh biasanya di sini ada with Torch
no grade, yaitu baris ini sangat penting saat inference. Lalu third no grade ini digunakan untuk menonaktifkan gradient calculation. Nah, kenapa gradient dimatikan? Karena saat inference kita hanya ingin prediksi, bukan training. Lalu selanjutnya di sini ada prediction. Baris ini adalah inti dari object detection. Nah, selanjutnya di sini kita akan print prediction, yang dimana baris ini digunakan untuk mencetak isi variabel prediction ke output, yang tujuannya agar kita bisa melihat hasil mentah dari model sebelum divisualisasi. Nah, ini adalah output dari berikut yang berupa data ya. Selanjutnya di sini kita akan filter prediction-nya. Nah, pada bagian threshold sama dengan 0.89 ini menentukan batas minimum confidence score, yang artinya hanya objek dengan confidence lebih dari 89% yang akan ditampilkan. Lalu selanjutnya di sini kita akan mengambil confidence score yang lolos threshold. Lalu bagian kedua kita akan menyiapkan gambar. Nah, di sini ada image with box. Baris ini membuat salinan gambar asli. Kenapa harus di-copy? Agar hasil asli tidak berubah saat bounding box digambar. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan perulangan objek for box. Baris ini melakukan looping semua objek yang lolos filter. Lalu di sini ada xmin, ymin, xmax. Lalu baris ini mengambil koordinat bounding box, yang dimana artinya kiri atas, kanan bawah. Lalu di sini selanjutnya ada teks sama dengan F. Dari sini membuat tulisan label objek. Selanjutnya di sini ada CV2 put text, yaitu digunakan untuk menampilkan tulisan label di atas bounding box. Lalu ada isBGR sama dengan first agar tidak dikonversi lagi. Nah, ini adalah output akhirnya. Nah, ini adalah hasil final object detection menggunakan pre-trained faster RCNN. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Asri, pinjam manumu dulu.